Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ain wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir Quran surah yang ke-12, surah Yusuf, tepatnya di ayat yang ke-5. Di minggu-minggu yang lalu telah kita bahas dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 surah ke-12 ini, surah Yusuf. Sehingga di pertemuan kali ini insyaallah akan dibahas tentang ayat yang ke-5. Dan pembahasan yang akan disampaikan nanti ini akan cenderung lebih banyak ke tafsir-tafsir yang ada di selain kitab tafsir Al-Jalalain. Contohnya misalkan di sini ada tafsir Munir atau tafsir Marah Labid karyanya Syekh atau yang dikenal biasanya dengan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, orang Banten. Ini beliau memiliki kitab tafsir yang berjudul Tafsir Marah Labid atau yang populer dengan Tafsir Munir. Kemudian nanti juga akan dikombinasikan dengan Tafsir Al-Azhar. Ini tafsir karyanya Buya Hamka. Nah, karena itu sebelum kita memulai ayat yang ke-5, kita baca terlebih dahulu meliputi hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, hukum tajwid. Kemudian insyaallah kita akan sertakan juga dengan langgam atau lagu. Maka dari itu silakan perhatikan ayat yang ke-5. Qala ya bunayya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jika kalian mendapati ya yang bertasydid, khususnya di ayat yang ini misalkan ya bunayya, maka ini tidak dibaca dengung. Ini jangan sampai ya bunayya, itu sudah keliru. Walaupun dari segi makna itu benar, dari segi makna itu tidak keliru, namun dari segi hukumnya salah. Maka yang tepat adalah dibaca dengan tanpa dengung, tanpa guna. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Ya, ada hamesnya, kafnya ya kalau di waqaf. Apa yang disebut dan hamas? Apa hamas? Ya, huruf yang ketika dibaca berdesis. Apa saja hurufnya? Di antara lain adalah kaf. Ya. Fathahu syahsun sakat. Maka ketika dibaca, khususnya ketika dibaca waqaf itu harus dibaca dengan berdesis. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik.
فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين Ketika nun sukun bertemu dengan sin, maka antara gunnah dengan ikhfanya itu sejajar, sehingga masuk dalam hukum ikhfa tingkatan awsat, moderat ini. Jadi jangan baca jangan dibaca in yang pertengahan, bukan yang pertengahan. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah disampaikan di pertemuan yang lalu bahwa surah Yusuf ini memiliki tema-tema atau memiliki subbahasan tertentu yang kemudian dirangkum di sini oleh Syekh Adil Muhammad Khalil. Buku ini bagus untuk dimiliki oleh orang yang ingin memahami Al-Quran, dan ini juga pernah dipasarkan oleh Ustadz Qadir itu di sosial medianya, dan saya kira memang ini buku yang sangat bagus karena ini setiap surahnya akan diungkap tema-tema yang dimaksud. Nah, maka di dalam Quran surah Yusuf ini pertama temanya adalah terkait dengan penetapan nubuwah. Apa nubuwah? Nah, penetapan kenabian Nabi Muhammad SAW dan kebenaran dakwah beliau dengan mengisahkan orang-orang terdahulu sebelumnya. Ini yang menarik. Saya tanya, Nabi Muhammad itu dalam urutannya terletak setelah Nabi Yusuf kah atau terletak sebelum Nabi Yusuf? Setelahnya kan. Nah, namun dengan nubuwah Muhammad SAW dan kebenaran dakwah yang dibawa oleh beliau mampu mengisahkan kisahnya orang-orang terdahulu atau kisahnya Nabi dan Rasul terdahulu. Padahal Nabi Muhammad itu tidak hidup di masanya. Contoh misalkan seperti surah Yusuf ini. Saking istimewanya surah Yusuf, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran ini, di surah ini disebutkan ahsanal qasas. Jadi kalau kalian ingin mencari kisah yang paling menarik, itu adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Di dalam surah ini semuanya mengisahkan tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Dan kurang lebihnya di dalam surah ini ada 6 lembar. Ada 6 lembar dari kemudian akhir juz yang ke-12 sampai awal juz ke-13. Itu kurang lebihnya ada 6 lembar. Dan itu semuanya mengisahkan dari awal kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, mulai dari beliau itu melihat bintang, melihat rembulan dan melihat matahari, sampai dengan nanti beliau itu dinobatkan sebagai seorang raja dan bertemu dengan saudara-saudaranya yang dulunya hendak untuk membinasakan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sekarang silakan diberikan makna terlebih dahulu. Jadi yang pertama tadi temanya adalah penetapan nubuwah Nabi Muhammad SAW dan kebenaran dakwah beliau yang disampaikan dengan cara mengisahkan kisahnya umat terdahulu. Kemudian yang kedua adalah akan disampaikan juga penjelasan tentang akibat atau dampak dari hasud, yang sifat ini merupakan sifat yang
tercela. Hasud. Apa itu hasud? Ya, iri atau dengki. Dalam hal ini tidak boleh dengki atau tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. La hasada illa fitnatain. Ini yang termaktub di dalam At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. La hasada illa fitnatain. Tidak diperbolehkan hasud atau dengki kecuali hanya dalam dua hal. Apa yang pertama? Rajulun atahullahul Quran wa huwa apa di kitab itu? Yaqra'uhu atau apa redaksinya? Ana al-laili wa ana an-nahar atau watrafan nahar. Yang kedua adalah rajulun atahullahu malan yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar atau watrafan nahar. Jadi yang diperbolehkan untuk dengki atau iri itu adalah dalam dua hal. Salah satunya itu adalah orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membaca Al-Qur'an di siang malamnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang diperbolehkan iri atau dengki adalah orang yang ketika diberikan atau dilimpahkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia membelanjakannya atau menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala setiap hari dan malamnya. Jadi hari-harinya itu dihiasi dengan Al-Qur'an dan dihiasi dengan infak atau membelanjakan hartanya di jalan Allah atau sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya kemudian bahas secara singkat terlebih dahulu di ayat yang keempatnya, bahwa ketika Nabi Yusuf alaihissalam ini bermimpi melihat ra'aitu ahada asyara kaukaba, beliau bermimpi bertemu dengan atau melihat 11 bintang. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Satu matahari dan satu rembulan. Apa kemudian yang dilihat oleh Nabi? Semuanya itu adalah bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, bagaimana kisahnya setelah kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan kepada ayahnya? Siapa nama ayahnya? Nabi Yakub alaihissalam. Ayahnya Nabi Yakub siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak. Maka setelah kemudian Nabi Yusuf menceritakan hal demikian, berkatalah kemudian ayahnya, qala berkata Yakub, ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya bunayya. Masih ingat ya bunayya? Ya ini huruf apa? Ya, harfun nida. Ya ini merupakan bagian dari huruf yang digunakan untuk panggilan. Ya fulan, ya rajul, ya fulana misalkan. Nah, sedangkan huruf nida itu atau huruf panggilan itu ada bermacam-macam. Ada yang linida'il qarib, ada yang untuk memanggil yang dekat. Dan juga ada huruf yang digunakan untuk memanggil yang jauh. Ada kemudian huruf yang mengkombinasikan dua-duanya. Huruf nida yang menggabungkan dua-duanya, linida'il qarib wal ba'id wal mutawassit, 3 hal bahkan. Apa maksudnya? Maka ya ini fungsinya adalah digunakan untuk memanggil sesuatu yang dekat, pertengahan atau yang jauh. Sehingga kata Nabi Yakub alaihissalam, ya bunayya. Bunayya ini disiratkan atau dijadikan sebagai bentuk tasghir, diperkecil. Asalnya adalah ibnun. Asal dari bunayya itu adalah ibnun. Sehingga kalau misalkan kalian ingin mengatakan hei anakku, maka kalian cuma mengucapkan ya ibni kalau anaknya laki-laki. Tapi kalau kalian menggunakan siwat tasghir ya bunayya, maka ini merupakan suatu kalimat kasih sayang yang sangat mendalam, sehingga seakan-akan mengisyaratkan wahai anak kecilku sayang. Jadi dari 12 itu beliau merupakan anak terakhir sebelum Bunyamin.
Dan yang perlu kalian ketahui, mengapa dari 11 saudara beliau itu tidak suka terhadap Nabi Yusuf alaihissalam? Mengapa demikian? Inilah kemudian yang akan disampaikan di dalam ayat yang kelima ini. Qala, berkata siapa Yakub, ya bunayya, wahai anakku sayang. Atau kalau kalian ingin mengikuti terjemah yang biasa, wahai anakku. Tapi yang perlu diketahui, bunayya ini sigat tasghir, wahai anak kecilku sayang. La taqsus, janganlah engkau menceritakan. La taqsus, janganlah engkau menceritakan. La taqsus, janganlah engkau menceritakan ru'yaka, pada mimpimu. Ru'yaka, pada mimpimu. Ya bunayya, wahai anakku, wahai anakku sayang, boleh. La taqsus, janganlah engkau menceritakan ru'yaka, pada mimpimu. Apa mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam? Melihat 11 bintang, 1 matahari dan 1 rembulan. Yang ingin saya tanyakan, siapakah yang dimaksud dengan 11 bintang? Nah, saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian siapakah yang dimaksud dengan rembulan? Ayahnya. Yang disebut dengan matahari siapa? Ibunya. Yang ingin saya tanyakan kembali adalah, apa hikmah dibalik penyebutan yang dimaksudkan? Mengapa saudaranya disebut dengan bintang? Mengapa ayahnya disebut rembulan? Dan mengapa ibunya disebut sebagai matahari? Ada yang bisa menjawab, silakan. Kenapa demikian? Kenapa enggak ayahnya matahari gitu? Atau ibunya rembulan? Nah, disinilah pentingnya kita belajar tafsir. Maka yang saya pegang di sini adalah tafsir Sawi, Hasyiah Sawi ini. Ini ada 4 jilid kurang lebihnya. Nah, di sini disampaikan di dalam hasyiahnya, di situ tidak ada. Silakan bisa kalian tambahin. Di sini disampaikan hikmatu ta'wili ummihi bisyamsi. Hikmah di balik penakwilan kata ummuhu, ibunya itu dengan matahari, adalah li'annaha yudhiru minhal akmar wa humul anbiya. Mengapa ibunya disebutkan dengan redaksi dengan redaksi matahari? Karena matahari itu mampu untuk menampakkan rembulan, sehingga matahari ini disebutlah sebagai apa di dalam ilmu sains? Lebih besar manakah matahari dengan rembulan? Matahari. Lebih besar manakah matahari dengan dunia? Dengan bumi? Lebih besar matahari. Maka ketika matahari itu ada, maka ia akan menyinari segala yang ada di sekitarannya, sehingga rembulan pun akan nampak ketika ada matahari. Kurang lebihnya seperti itu. Siapa yang disebut dengan rembulan ini? Di sini disebutkan wahumul anbiya, itulah para nabi. Rembulan yang dimaksudkan itu adalah para nabi. Siapakah yang nabi yang dimaksudkan? Yang perlu kawan-kawan ketahui di sini adalah, kalau kalian mendapati redaksi al-anbiya itu beda halnya dengan nabiyin. Misalkan Quran surah keempat An-Nisa itu ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina. Apa bedanya nabiyin atau dengan al-anbiya? Ini pernah saya sampaikan juga. Apa bedanya? Kalau nabiyun atau nabiyin, redaksinya menggunakan demikian, ia menunjukkan pada seluruh nabi. Nabiyun atau nabiyin, itu menunjukkan pada seluruh nabi. Sehingga dalam ilmu nahwunya disebut dengan jama' mudzakkar salim. Kalau nabiyun dikala rafa'nya dengan waw, dikala nasab jarnya dengan
Ya, apa kaidahnya? Wal wawu fi jam'i dzukuris salimi kasalihuna hum ulul makarimi kama atat fil khamsatil wa hiya allati alal wila'i abun akhun hamun wa fuwadhu jara kullun mudhafan mufradan mukabbara. Ya. Sedangkan kalau Al-Anbiya, misalkan di Quran surah yang ke-21 ini, surah Al-Anbiya, surah yang mengisahkan kisahnya sebagian dari para nabi. Siapakah yang dimaksudkan? Antara lain adalah Nabi Ayyub, ada di surah ke-21. Wa Ayyub idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Kemudian ada Nabi Yunus alaihissalam, wa dhannuni idz dhahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini salah satu kisahnya. Jadi di surah Al-Anbiya itu tidak dikisahkan seluruh kisahnya para nabi, tapi hanya sebagian. Kemudian yang kedua, wa abihi bil qamari, mengapa ayahnya ini disebutkan dengan redaksi qamar atau rembulan? Yahtadi bihi fil zulmi, karena bulan ini mampu memberikan sinar di dalam kegelapan. Rembulan ini mampu memberikan sinar di dalam kegelapan. Contoh, ketika malam tiba, misalkan malam bulan purnama, atau ketika malam sudah muncul, apakah kemudian ketika ada rembulan ini mampu menyinari dunia? Apakah rembulan mampu menyinari dunia? Mampu, jangan keliru. Terlebih ketika bulan purnama. Nah, bisa makna yang kedua, mengapa disebut dengan rembulan? Karena bulan ini di sini disebutkan yahtadi bihi fil zulmi, karena rembulan ini mampu untuk menerangi, sama dengan yang pertama tadi mirip, mampu untuk menerangi kegelapan malam. Makna jauhnya, ayah ini mampu untuk menunjukkan anaknya pada kebenaran dari kesesatan. Itulah fungsi dari ayah, salah satunya. Fakadzalika rusulu, begitu halnya dengan para rasul, yahtadi bihim fi dhulumatil jahli wasyirki. Bukan hanya Nabi Yakub saja, melainkan para nabi yang lainnya, para rasul yang lainnya, dia juga memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada umatnya dari kegelapan, gelap gulita menuju yang terang menderang. Jadi akan menunjukkan dari kegelapan atau dari kesesatan dan kesyirikan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal ikhwatu bil kawakib. Sedangkan saudara-saudaranya menggunakan redaksi kawakib, 11 bintang misalnya, menggunakan bintang-bintang. Li'anna nurahum la yablughu nura abihim. Karena cahaya bintang itu tidak akan mampu melampaui cahaya dari orang tuanya. Li'anna nurahum la yablughu nura abihim. Karena cahaya mereka tidak akan mampu melampaui cahaya orang tuanya. Mengapa demikian? Imma li'annahum anbiya faqat walaisu birusulin. Bisa jadi karena mereka itu anaknya yang 11 ini, yang perlu diketahui bukan, kalau di sini masih ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan hanya nabi bukan rasul. Ada yang mengatakan di sini juga wali, aulia. Sehingga disebutkan imma li'annahum anbiya faqat walaisu birusulin. Bisa saja, bisa jadi mereka itu tidak mampu melampaui cahaya dari orang tuanya yang 11 tadi, karena mereka itu hanyalah seorang nabi, bukan seorang rasul. Sehingga di pertemuan yang lalu disampaikan juga apa bedanya nabi dan rasul.
Nabi menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri dan orang-orang terdekatnya. Kemudian kalau Rasul menerima wahyu dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Atau lebih enaknya seperti ini, Nabi itu belum tentu Rasul, sedangkan Rasul sudah pasti Nabi. Contoh seperti ini, kiai itu sudah pasti pernah jadi santri, sedangkan santri pernah jadi kiai atau misalkan bunyai belum. Ini kurang lebihnya seperti ini. Auliya faqat walaysu bi anbiya, atau mereka itu sebatas kekasih Allah, aulia. Jamak dari wali, aulia. Wa ma masya alaihil mufassir. Kemudian para mufassir di sini tidak berlama-lama dalam menafsirkan ini. Entah mereka yang 11 saudara-saudaranya ini adalah nabi saja ataukah mereka aulia. Para ulama di sini wa ma masya alaihil mufassir, tidak berlama-lama di sini. Jadi bukan wa ma masya tidaklah berjalan, bukan. Maksudnya para mufassir tidak berlama-lama dalam pembahasan ini. Min annal murada bisyamsi ummuhu, bahwa yang dimaksudkan dengan matahari itu adalah ibunya. Ahadu qaulain, ada dua pendapat di sini. Siapa yang dimaksud? Wakila inna ummahu rahil. Rahil qad matat. Dikatakan bahwa yang disebut dengan ummuhu di dalam redaksi ayat ini adalah Rahil. Rahil itu adalah istri dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Yang kedua, wal muradu bisyamsi khalatuhu, saudara perempuannya. Siapa yang dimaksud adalah Layya. Adalah Layya. Nah, yang perlu diketahui adalah Rahil ini dinikahi oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sesudah saudara perempuannya wafat. Siapa saudara perempuannya yang wafat? Layya. Jadi Layya dan Rahil ini saudara. Cuman yang dinikahi terlebih dahulu oleh Nabi Ya'qub itu adalah Layya. Setelah Layya wafat, maka dinikahkanlah oleh beliau siapa? Rahil. Yang perlu diketahui, ada bagian-bagian tertentu dari saudaranya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu lahir dari ibu yang mana? Kemudian 11 ini lahir dari yang mana? Karena beliau Nabi Ya'qub ini memiliki 2 selir. Selir itu apa? Ada yang gitu ya. Ini beliau itu kurang lebihnya di sini disampaikan di dalam tafsir Munir ini memiliki 2 selir. Kemudian memiliki 2 istri. Yang pertama Rahil, yang pertama itu adalah Layya, yang kedua adalah Rahil. Di sini disebutkan sebelas saudara Nabi Yusuf alaihissalam, Yahuza, Rubel, Shan'an, Lawi, Rabalon, Yashjur, Dayyinah. Kemudian ada siapa lagi namanya? Dan, Naftah, Jad, Ashir, dari kedua selirnya. 7 ini dari kedua selirnya. Yahuda, Rubel, Shan'an, Lawi, Rabalon, Yasjur, Dayyinah. 7 ini pernikahan Nabi Ya'qub alaihissalam dengan Layya. Sedangkan yang 3, Dan, Naftah, Jad, Ashir. Yang 3 Naftali. Naftali, Jad, dan Ashir. 3 ini pernikahan beliau dari kedua selirnya. Siapa 2 selirnya? Di sini disebutkan Zulfah dan Balhah. Sedangkan Bunyamin, saudara seibu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ibu keduanya itu adalah Rahil. Jadi Rahil itu ibu dari Nabi Yusuf dan Bunyamin. Yang paling bungsu siapa? Bunyamin. Yang sesuai atau satu visi misi lah dengan Nabi Yusuf siapa?
hanya Bunyamin. Jadi anak yang paling disayangi oleh Nabi Yakub itu adalah Nabi Yusuf dan Bunyamin. Ini bukan diskriminasi, bukan. Tapi karena ada keutamaan-keutamaan tertentu yang dimiliki oleh dua orang anak ini. Boleh kita lanjutkan? Ini belum satu ayat loh. Makanya saya hanya mengambil satu ayat saja. Fayakidu ala ikhwatika atas saudara-saudaramu, ala ikhwatika atas saudara-saudaramu, fayakidu sehingga melakukan tipu daya, fayakidu sehingga melakukan tipu daya. Siapa yang melakukan tipu daya? Ikhwah. Karena itu di sini dhamirnya menggunakan waw jama. Fayakidu sehingga mereka melakukan tipu daya laka kepadamu siapa? Kepadamu Yusuf, kaida dengan tipu daya. Inilah yang disebut dengan maf'ul mutlak. Contoh ada maf'ul mutlak lagi. Maf'ul mutlak itu kalau kalian ingin mengetahui, yang lebih gampangnya itu adalah dua redaksi yang sama. Contoh, wa kallamallahu Musa taklima. Taklima itu akar katanya sama dengan kallamah di depan. Kallama yukallimu takliman masdarnya. Apa fungsi dari maf'ul mutlak ini? Adalah untuk litaukid salah satunya, untuk mengokohkan. Fayakidu laka kaida, sehingga nanti mereka itu benar-benar akan melakukan tipu daya. Maka kata ayahnya, nak, mimpimu ini jangan kamu ceritakan ya ke saudara-saudaramu. Kenapa ya? Misalkan tanya. Khawatirnya nanti saudara-saudaramu itu nanti akan membuat kerusuhan, melakukan tipu daya, akan membinasakanmu nanti. Nah, yahtaluna, yakni melakukan tipu daya siapa? Ikhwah fi halakika. Kalau saya kecepatan silakan boleh ditegur ya. Yahtaluna, yakni melakukan tipu daya siapa? Ikhwah fi halakika, di dalam membinasakanmu. Fi halakika, di dalam membinasakanmu. Mengapa demikian? Hasadan, karena hasad apa tadi? Hasad atau hasud? Hasadan, karena iri atau dengki. Hasadan, karena iri atau dengki. Dengki kenapa? Kenapa dengki mereka itu? Li'ilmihim, karena mengetahuinya mereka. Li'ilmihim, karena mengetahuinya mereka. Mereka siapa? Saudaranya Nabi Yusuf. Bita'wiliha, pada ta'wil. Bita'wiliha, pada ta'wil ru'ya atau mimpinya. Bita'wiliha, pada ta'wil ru'ya atau mimpinya itu. Ini mereka itu tahu. Kalau misalkan diceritakan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, mereka sudah tahu. Pada penakwilan. Yang perlu kalian ketahui, ada tafsir, ada takwil. Tafsir itu singkatnya adalah makna dekat. Itu tafsir namanya. Kalau takwil itu makna jauh. Sehingga bisa disebut dengan tafsir itu adalah makna yang masih tidak menjauh dari teksnya. Sedangkan takwil itu adalah makna jauh yang kemudian disebut dengan makna kontekstual. Jadi ada tekstualisasi ayat dan ada kontekstualisasi ayat. Makna dekat dan makna jauh. Min annahum, bahwa sesungguhnya, min annahum, bahwa sesungguhnya mereka, min annahum, bahwa sesungguhnya mereka, al-kawakibu, adalah bintang-bintang. Wasyamsu, dan matahari, ummuka, adalah ibumu.
Wal qamaru, dan qamar atau rembulan. Apa bedanya qamar kemarin dengan apa satunya? Dengan badrun. Nah, kalau badarun itu bulan purnama, kalau qamarun bulan biasa. Makanya qamarun zidanan nabi. Kenapa nggak pakai badarun gitu? Badarun atau tala'al qamaru alaina. Kenapa nggak pakai redaksi qamar? Karena kedatangan Nabi itu di masyarakat Madinah itu layaknya sebagai rembulan yang mampu menyinari. Itu namanya badrun atau rembulan atau bulan purnama. Inna syaitana, sungguh syaitan. Sungguh syaitan. Syaitan itu berasal dari bahasa Arab syatona. Syatona. Inna syaitana. Inna itu huruf apa? Huruf gundah kan? Itu nunnya huruf gundah. Inna huruf taukid, salah satunya. Ada lagi. Tarfa'u inna, tansibu inna, mubtadasman wal khabar bihansiban kakana zaidun da basar kadaka adhadul labata amsa wa hakada asbasara laysa. Apa inna? Inna itu adalah salah satunya harfu nasbin wa taukidin, huruf yang berfungsi untuk menasobkan. Apa nasob? Nasab itu menancapkan. Sehingga kalau misalkan saya mengatakan saya menancapkan tongkat ini di atas bumi supaya enggak goyah, maka itu namanya nasab. Nasabar rajul, nasabtul asa, saya menancapkan tongkat alal ardi, ke bumi. Nasabtul asa alal ardi, saya menancapkan tongkat di atas bumi atau ke bumi. Jadi kalau menggunakan nasab itu adalah menancapkan dengan kuat sehingga tidak goyah. Apa maksudnya? Yang kedua adalah taukid, untuk mengokohkan. Sehingga setiap kali mendapati inna, maka itu fungsinya adalah untuk menguatkan kepada hati kita. Inna syaitonnya, sungguh benar-benar setan itu. Jadi bukan main-main. Kalau cuma menggunakan asyaitanu lil insani aduwwum mubin. Setan itu bagi manusia musuh yang sangat nyata. Infonya kan gak begitu terlalu menguatkan. Tapi kalau menggunakan inna, setan itu benar-benar dia musuh kalian yang sangat nyata. Inna syaitana, sungguh setan itu lil insani, bagi manusia. Lil insani, bagi manusia. Di sini menggunakan manusianya, menggunakan term insan yang menunjukkan pada aspek sosio atau sosio masyarakat, keterbaurannya dengan masyarakat. Itu menggunakan insan. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Ini menggunakan insan. Insan ini juga disebut, ada yang mengatakan diambil dari kata nasia, lupa atau lalai. Kenapa menggunakan insan? Karena manusia itu sering lalai atau lupa. Wal 'asr, demi waktu, innal insan, sungguh ada sebagian dari manusia yang lalai atau yang lupa untuk mengoptimalkan waktunya, menggunakan insan. Inna syaitana, sungguh syaitan lil insani, bagi manusia, aduun, adalah khabarnya dari inna. Aduun adalah musuh, mubinun, yang nyata. Zahirul adawati, yakni nampak permusuhannya. Zahirul adawati, yakni nampak permusuhannya. Jadi setan ini salah satunya untuk melakukan tindakannya adalah dengan memberikan was-was. Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil
syarril waswas. Dia akan memberikan keburukan, waswas, atau memberikan apa waswas itu? Keraguan-raguan. Contoh kalian wudu. Kalian sudah wudu. Makanya seringkali ada orang yang wudu atau salat itu waswas. Khawatir ketika wudu dia tidak sempurna. Dan kalian jangan tertawakan orang demikian. Karena orang yang demikian ini sedang terganggu kejiwaannya. Jadi dia itu sedang terlena oleh rayuan setan. Dibisikin doang. Jadi setan itu, hebatnya setan itu, dia hanya bisikin orang bisa terjerumus. Pernahkah setan kemudian ada orang ingin bunuh diri, setan yang kemudian mendorongnya? Gak ada tuh. Kecuali setan manusia ya, beda lagi. Jadi setan itu hanya bisik-bisik doang. Kalian bangun mau tahajud, dibisikin sama setannya, udahlah tidur lagi enak kok. Jadi hebatnya setan dengan berbisik-bisik mampu menjerumuskan manusia. Dan jangan salahkan setan. Karena setan nanti di hari kiamat itu ketika kalian menyalahkan, dia akan mengelak. Dia akan mengelak dari tuduhan orang-orang yang kemudian menuduhnya yang telah menyebabkan ia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kata manusia, ketika dijerumuskan ke dalam neraka, dulu dia tuh setan tuh yang buat saya untuk maksiat, melakukan keburukan. Sehingga setannya datang, ya Allah, saya kan cuma bisik-bisik doang katanya. Cuman bisik-bisik, dianya aja yang mau. Nanti akan seperti itu, kurang lebih seperti itu bahasanya. Nah, maka dari itu kita senantiasa setiap kali kita ingin melakukan hal yang positif, kita mengucapkan basmalah. Atau bisa diawali juga dengan ta'awudz. A'udzu atau na'udzu, kami berlindung billahi pada Allah minasyaitani, dari setan ar-rajim yang terkutuk. Mudah-mudahan ini bermanfaat pada kita semuanya dan memberikan pemahaman terhadap ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Yusuf ini. Insyaallah besok kita akan lanjutkan di ayat yang berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.